Waalaikumsalam. Oke, ya, perkenalkan nama saya Faris Hasan dari kelompok 5. Nah, kita langsung saja ya. Pendahuluan, latar belakang sistem operasi merupakan komponen perangkat lunak fundamental yang berfungsi sebagai jembatan antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras komputer. Dalam perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, efisiensi pengelolaan sumber daya komputasi menjadi tantangan utama. Dua pilar utama dalam efisiensi ini adalah manajemen waktu melalui penjadwalan CPU scheduling, dan manajemen ruang melalui manajemen memori. Manajemen penjadwalan CPU yang tepat memastikan bahwa setiap proses mendapatkan jatah waktu eksekusi yang adil dan responsif, sementara manajemen memori memastikan bahwa pemakaian RAM dilakukan secara optimal tanpa menyebabkan sistem menjadi lambat atau crash. Melalui proyek ini, kelompok kami berupaya untuk mengintegrasikan ketiga konsep tersebut ke dalam satu aplikasi simulasi tunggal. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi tugas akademis, tetapi juga untuk memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana sebuah sistem operasi modern mengatur antrean proses mengalokasikan RAM dan menerapkan batasan sumber daya pada setiap unit kontainer. Nah, tujuannya mahasiswa bekerja secara aktif dalam tim melalui implementasi, pembagian peran, dan tanggung jawab yang terstruktur seperti project lead, developer, dan dokumentasi atau QA. Ya. Arsitekturnya, saya sebagai leader, mini simulasi ini menampilkan dua konsep utama dalam sistem operasi, yaitu GPU scheduling dan batch replacement, dengan tujuan membantu pengguna memahami pengelolaan proses serta penggunaan memori secara praktis. Sistem ini tersusun dari beberapa komponen inti yang saling berinteraksi untuk menjalankan fungsinya. Input modelnya, main model ini bertugas menerima input dari pengguna seperti daftar proses, host type, prioritas, atau aturan memori yang diperlukan. Oke, untuk CPU scheduling modul ini bertanggung jawab untuk mengatur urutan eksekusi proses berdasarkan algoritma tertentu, misalnya FCS, priority scheduling, dan record OBI. Selain itu, modul ini menghitung waktu tunggu, waktu penyelesaian dari tiap proses. Untuk batch replacement, mensimulasikan pengelolaan memori dan penggantian halaman ketika memori penuh menggunakan algoritma seperti FIFO atau LRO, sehingga pengguna bisa melihat bagaimana sistem menangani keterbatasan memori. Untuk output atau display modulnya menampilkan simulasi termasuk urutan eksekusi proses, status memori, penggantian halaman, serta rasa keberhasilan akses halaman memori. Atau kontrolnya, environment, modul ini mengalami alokasi antar modul sehingga setiap modul dapat diuji secara terpisah atau dijalankan bersamaan untuk mensimulasikan sistem operasi secara menyeluruh. Oke, bisa dijelaskan untuk satu. Dari sini saya akan menjelaskan tentang modul data, modul pertama yaitu CPU scheduling S. CPU scheduling SCM. Modul ini mensimulasikan algoritma penjadwalan proses short JTS atau SJF untuk menentukan eksekusi proses berdasarkan waktu eksekusi terpendek.
input data yang dibutuhkan daftar proses yang mulai informasi waktu kedatangan atau arrival time dan waktu eksekusi yaitu sistem. Logika proses. Pertama, sistem membaca seluruh data proses yang tersedia. Kedua, proses yang telah tiba dipilih berdasarkan waktu eksekusi paling kecil. Yang ketiga, proses dijalankan hingga selesai sebelum sistem melanjutkan ke proses berikutnya non preventif. Sistem menghitung waktu tunggu waiting time dan waktu penyelesaian setiap proses. Output tabel yang dihasilkan adalah penjadwalan yang menampilkan urutan eksekusi proses serta rata-rata waktu tunggu. Langsung saja ke alur datanya, yaitu alur data modul situs schedule SDF, yaitu pengguna memasukkan daftar proses beserta waktu eksekusi. Dua, sistem menyimpan data ke proses ke dalam antrian proses untuk membandingkan waktu eksekusi setiap proses dan proses sistem membandingkan waktu eksekusi setiap proses dengan waktu eksekusi paling singkat dipilih untuk dijalankan proses eksekusi hingga selesai tanpa interupsi. Sistem menampilkan status eksekusi setiap proses hingga seluruh proses selesai. Sekarang kita akan mendemokan SJF. Kita pindah dulu. Di sini kita langsung saja ke peran project 15. Kita pilih nomor 1. Di sini proses berjalan sesuai dengan waktu baseline paling kecil, yaitu proses paling kecil adalah hasil percobaan PNG, yaitu cuma 2 MB, yang dibutuhkan waktunya adalah cuma 20 detik. Kemudian proses ketiga, laporan MB, yaitu 3 MB, yang dapat diselesaikan dengan waktu 3 detik. Kemudian ada musik MP3 yang berukuran 5 MB dan dapat diselesaikan dalam waktu 5 detik. Proses presentasi yang selanjutnya adalah presentasi bit15.mp3 yang berukuran 800 MB dapat diselesaikan dalam waktu 8 detik. Nah, modul ini menjalankan proses dengan dosen yang paling kecil, yaitu dosen pertama 2, 3, 5, dan 8. Kemudian untuk penjelasan tentang modul SDF dari saya akan dilanjutkan dengan modul Page Replacement LRU oleh Mas Levi. Silakan. Oke, selanjutnya kita ke LRU. Modul ini mensimulasikan algoritma manajemen less recently used LRU untuk menentukan halaman yang digantikan berdasarkan riwayat penggunaan. Input data, urutan referensi halaman dan kapasitas memori, jumlah frame yang ditentukan oleh pengguna. Logika proses. Pertama, sistem membaca urutan referensi halaman secara berurutan. Kedua, setiap halaman yang diakses diperiksa keberadaannya
di dalam memori. Ketiga, jika halaman sudah ada di memori, status berhasil diakses. Halaman diperbarui sebagai yang paling baru digunakan. Yang keempat, jika halaman tidak ada memori, jika memori penuh, halaman yang paling lama tidak digunakan akan dikeluarkan. 5. Halaman baru dimasukkan ke dalam memori. Output: tabel visualisasi isi memori pada setiap langkah serta total keberhasilan dan kegagalan akses halaman. Alur data LRU, page replacement. Penggunaan menentukan kapasitas memori. Sistem membaca urutan referensi halaman. Setiap referensi halaman diperiksa keberadaannya di dalam memori. Jika halaman tersedia di memori, sistem mencatat kondisi heap. Posisi halaman diperbarui sebagai halaman yang paling baru digunakan. Jika halaman tidak tersedia di memori, sistem mencatat kondisi page fault. Jika memori penuh, halaman yang paling lama tidak digunakan dikeluarkan. Halaman baru dimasukkan ke dalam memori. Sistem menampilkan status isi memori pada setiap langkah. Selanjutnya ke tahap demo. Skenario Memory Management Page Replacement. Pengguna memilih menu 2 untuk menjalankan simulasi page replacement menggunakan algoritma Less Recently Used LRU. Program membaca data halaman dari file page.txt, kemudian menampilkan proses page hit dan page fault selama simulasi berlangsung. Di akhir simulasi ditampilkan ringkasan hasil pengelolaan memori. Hasil pengujian dan analisis. Hasil pengujian ini mensimulasikan manajemen RAM browser menggunakan dataset riwayat tape page.txt berdasarkan algoritma Less Recently Used LRU. Urutan akses tape adalah YouTube, Instagram, WhatsApp, YouTube, Instagram, Sport TV, YouTube dengan kapasitas memori 3 tape frame. Sistem mencatat page hit dan page fault sesuai prinsip LRU. Tabel page replacement LRU. Step 1 YouTube, F1 YouTube. Step 2 Instagram, F1 YouTube, F2 Instagram. Step 3 WhatsApp, YouTube, Instagram, WhatsApp fault. Step 4 YouTube, Instagram, WhatsApp, YouTube hit. Step 5 Instagram, WhatsApp, YouTube, Instagram hit. Dan step 6 Sport TV, YouTube, Instagram, Sport TV fault. Step 7 YouTube, Instagram, Sport TV, YouTube. Selanjutnya total aplikasi yang diakses 7 aplikasi. Total page fault 4 kali. Page hit-nya 3 kali. Analisis kerja. Pola akses berulang pada halaman YouTube dan Instagram menghasilkan page hit karena halaman tersebut masih tersimpan di memori. Algoritma LRU menghasilkan hit ratio sebesar 0,43, yang menunjukkan bahwa sebagai akses halaman berhasil ditemukan di memori utama. Oke. Sekian dari saya. Selanjutnya presentasi dilanjutkan kepada Mbak Tri Agustin Wahyuni Tias.
Selanjutnya yaitu pembagian tugas. Selanjutnya yaitu kuis dan penutup. 1. Tantangan terbesar integrasi modul apa dan bagaimana solusinya? Saat menjadi bagian developer 1-3 harus menunggu komit dari leader tersebut dan solusinya yaitu menunggu tanggapan dari leadernya. 2. Mengapa Docker membantu proses demo dan penilaian proyek? Docker memungkinkan penerapan pembatasan sumber daya seperti CPU dan memori pada kontainer. Hal ini relevan dengan konsep sistem operasi yang dipelajari, karena menunjukkan bagaimana proses dapat dibatasi dan dikelola secara terisolasi, sekaligus mencegah aplikasi mengganggu kinerja sistem saat demo berlangsung. 3. Jika dataset diperbesar 10 kali, modul mana yang paling terdampak performanya jelaskan. Jika dataset diperbesar hingga 10 kali lipat, modul yang paling terdampak performanya adalah modul page replacement atau LRU. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah referensi halaman yang harus diproses dan dibandingkan secara berurutan untuk menentukan halaman yang paling lama tidak digunakan. Semakin panjang urutan referensi dan semakin sering terjadi pengecekan isi memori, maka overhead komputasi juga meningkat. Sementara itu, modul CPU scheduling atau SCF relatif lebih stabil karena jumlah proses biasanya lebih terbatas dan proses penjadwalannya dilakukan sekali per siklus. Oleh karena itu, peningkatan skala data lebih signifikan mempengaruhi performa modul manajemen memori dibandingkan modul penjadwalan CPU. Oke, selanjutnya Kesimpulannya yaitu kesimpulan. Penggunaan Docker memastikan aplikasi dapat dijalankan secara konsisten, terisolasi, dan mudah didemonstrasikan di berbagai lingkungan sistem operasi. Algoritma SCF terbukti mampu menurunkan rata-rata waktu tunggu dan turnaround time dengan memprioritaskan proses berdurasi lebih singkat. Algoritma LRU efektif dalam mengelola memori dengan mempertahankan halaman yang sering diakses. Oke, cukup sekian, terima kasih ya semuanya. Ya, sudah saatnya kalian istirahat saja. Terima kasih. Wassalamualaikum.